Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meshka Armita Putri dari kelas 12. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang sejarah dakwah Islam di Nusantara. Pendahuluan. Dakwah Islam di Nusantara bukanlah kisah yang datang dengan dentuman perang atau gelagar penaklukan. Ia hadir seperti ombak kecil yang terus menepi, lembut namun pasti. Selama ratusan tahun, ajaran Islam menyusup melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kebudayaan, hingga perlahan membentuk wajah baru dunia kepulauan besar yang kini kita sebut Indonesia. Untuk memahami kisah panjang ini, kita perlu menelusuri dua bagian utama, yaitu bagaimana Islam masuk dan bagaimana Islam berkembang hingga mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Selanjutnya, teori masuknya Islam ke Nusantara. Para sejarawan merajut banyak pendapat tentang dari mana dan kapan Islam pertama kali tiba. Tidak ada satu versi yang sepenuhnya disepakati karena jejak masa lalu ibarat tinta yang sebagian sudah memudar. Namun, dari berbagai sumber sejarah, lahirlah beberapa teori besar yang sering dijadikan. Berikut teori yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini merupakan yang paling populer. Penduduknya menyatakan bahwa Islam pertama kali masuk melalui para pedagang Muslim dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13 Masehi. Alasannya, banyak batu nisan awal Islam di Nusantara seperti di Samudra Pasai memiliki bentuk dan ukiran yang mirip dengan batu nisan di Gujarat. Pada masa itu, Gujarat merupakan pusat perdagangan internasional dan tempat transit para pedagang Muslim dari seluruh dunia. Dalam teori ini, pedagang Indialah yang menjadikan jembatan pertama penyeberangan Islam ke pesisir Sumatera. Teori yang kedua adalah teori Arab atau Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam sudah masuk jauh lebih daripada abad ke-13. Bahkan ada yang menempatkannya pada abad ke-7 Masehi, tak lama setelah Islam berkembang di Jazirah Arab. Alasannya, catatan perjalanan Arab seperti dari Ibnu Khurdabi menunjukkan bahwa para pedagang Arab sudah aktif di jalur pelayaran India Cina melewati Nusantara. Tradisi keagamaan di beberapa daerah Nusantara memiliki unsur-unsur Persia, seperti perayaan Tabut di Bengkulu yang berkaitan dengan peringatan Asyura. Teori ini menggambarkan cahaya Islam datang lebih awal, dibawa langsung oleh bangsa Arab atau Persia yang singgah di pelabuhan-pelabuhan strategis. Terus selanjutnya, yang ketiga adalah teori Cina. Teori ini lebih jarang dibahas tetapi memiliki bukti menarik. Pendukungnya mengatakan bahwa kontak dengan Muslim Cina, terutama dari wilayah Yunan, juga memberi sumbangan pada masuknya Islam. Terus, alasannya itu, pada masa dinasti Ming, banyak masyarakat Cina Muslim yang menetap di Jawa dan Sumatera. Beberapa tokoh penyebar Islam di Jawa seperti Laksamana Cheng Ho tercatat memiliki hubungan kuat dengan komunitas Muslim lokal. Teori ini biasanya tidak berdiri sendiri, melainkan dianggap sebagai salah satu jalur tambahan penyeberangan Islam. Terus, teori yang keempat, yang terakhir adalah teori maritim Nusantara. Teori ini mengajukan gagasan berbeda, bahwa masyarakat Nusantara sendiri sangat aktif berlayar dan berdagang hingga ke wilayah India dan Arab, melalui membawa pengetahuan Islam kembali ke tanah air. Teori ini mempertegas bahwa orang Nusantara bukan sekedar penerima pasif, tetapi juga pelaku aktif dalam proses Islamisasi. Terus selanjutnya, B. Perkembangan Islam di Nusantara.
Para sejarawan merajut banyak pendapat tentang dari mana dan kapan Islam pertama kali tiba. Tidak ada satu versi yang sepenuhnya disepakati karena jejak masa lalu ibarat tinta yang sebagian sudah mudar. Namun, dari beberapa sumber sejarah lahirlah beberapa teori besar yang sering dijadikan rujukan. Terus, berkembangnya Islam di Nusantara. Yang pertama, Islamisasi melalui jalur perdagangan. Pedagang merupakan agen dakwah paling awal. Tanpa mimbar, tanpa pengeras suara, mereka berdakwah melalui interaksi sehari-hari. Etika berdagang yang jujur, akhlak yang ramah, dan hubungan yang saling menguntungkan. Melalui pelabuhan seperti Perlak, Samudra Pasai, Gresik, Ternate, dan Makassar. Ajaran Islam mengalir seperti arus barang dagangan yang hilir mudik di antara kapal-kapal layar. Para raja lokal yang kemudian memeluk Islam memainkan peran penting dalam memopulerkan agama di wilayahnya masing-masing. Terus yang kedua adalah perkembangan kerajaan-kerajaan Islam. Ketika Islam diterima oleh elit penguasa, maka dakwah meluas dengan lebih cepat. Beberapa kerajaan besar menjadi pusat penyeberangan, yaitu A. Samudra Pasai, Aceh. Kerajaan Islam pertama di Nusantara. Dari sinilah dakwah Islam menyebar ke berbagai wilayah Sumatera dan Semenanjung Melayu. Pasai menjadi pusat studi Islam dan pelabuhan penting. Terus yang kedua, B. Kesultanan Malaka. Malaka adalah simpulan perdagangan internasional. Disinilah ajaran Islam tumbuh subur, menyebar ke Semenanjung Melayu, Sumatera, Kalimantan Barat, hingga Filipina bagian selatan. Terus yang C, Kesultanan Demak. Di Jawa, Demak dikenal sebagai kerajaan Islam pertama. Demak memiliki hubungan erat dengan Wali Songo, tokoh sentral dalam dakwah yang kreatif, toleran, dan sangat adaptif dengan budaya lokal. Terus yang D, Kesultanan Ternate dan Tidore. Di wilayah Maluku, dakwah Islam berkembang melalui jalur rempah. Sultan Ternate yang memeluk Islam segera mengerahkan syiar ke berbagai pulau. Terus yang D, Kesultanan Goa Talo, Makassar. Setelah Raja Goa memeluk Islam, dakwah Islam menyebar cepat di Sulawesi Selatan. Makassar menjadi pelabuhan besar yang mempertemukan pedagang dari Arab, India, dan Jawa. Terus kita masuk lagi ke perkembangan Islam di Nusantara. Yang ketiga, peran ulama dan wali. Ulama memiliki peran monumental. Mereka adalah pengajar, penulis, pemimpin masyarakat, sekaligus jembatan antara tradisi lokal dan ajaran Islam. Di Jawa, nama Wali Songo menjadi ikon dalam sejarah dakwah. Mereka menggunakan seni, budaya, pertunjukan, arsitektur, hingga pertanian sebagai medium dakwah. Pendekatan mereka lembut, menghargai tradisi, dan mengubah budaya tanpa mematahkannya. Berkat itu, Islam diterima bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai cahaya baru yang memperkaya kehidupan. Terus yang keempat, Islam dan kebudayaan lokal. Perkembangan Islam di Nusantara tidak meniadakan budaya setempat, justru terjadi proses akulturasi, sebuah pertemuan indah antara nilai Islam dan kearifan lokal. Contohnya, yang pertama, upacara sekaten di Yogyakarta dan Surakarta. Terus contoh yang kedua, kesenian debus di Aceh. Terus contoh yang ketiga, arsitektur masjid tanpa kubah pada masa awal Islam di Jawa. Terus contoh yang selanjutnya, tradisi sastra bercorak Islam seperti Hikayat Aceh dan Babat Tanah Jawi.
Budaya menjadi pintu dakwah yang alami, membuat ajaran Islam diterima dengan sukacita. Terus yang kelima, yang terakhir, perkembangan pendidikan Islam. Pesantren, surau, dan dayah menjadi titik pusat dakwah. Lembaga-lembaga ini bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga pusat transformasi sosial. Dari sinilah lahir ulama besar, pemimpin masyarakat, dan para pejuang kemerdekaan. Pendidikan Islam terus berkembang dari masa ke masa, membentuk karakter masyarakat Nusantara yang religius dan menghargai ilmu. Terus selanjutnya C. Kesimpulan. Sejarah dakwah Islam di Nusantara adalah perjalanan panjang yang menganyam hubungan perdagangan, kekuasaan, budaya, dan pendidikan. Islam masuk tidak sekaligus, tetapi melalui proses yang bertahap, damai dan penuh dialog. Teori Gujarat, Arab, Cina, dan teori lokal memberi gambaran betapa luasnya jaringan hubungan masa lalu. Sementara perkembangan kerajaan, peran ulama, dan keberagaman budaya menunjukkan kekayaan wajah Islam Nusantara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.